Cap, izin mau nanya nih Cap. Kayak apa? Saya tuh dulu mau disantet Cap sama orang. Nah, bisakah orang Kristen disantet? Bisakah orang Kristen disantet? Iya Cap. Kalau orang Kristen disantet, bisa-bisa aja. Kalau orang Kristen itu belum tentu sebagai anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan pasti orang Kristen. Begitu bedanya. Nah, orang Kristen itu tidak punya kuasa, tidak diberi kuasa apapun oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau anak Tuhan, namanya juga anaknya, pasti diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Ya, coba kita dengar ya. Ada firman kita cari ini sekarang. Ya Cap. Ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita ini mengalahkan nabi-nabi palsu. Bayangkan ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam diri kita, lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Ya, Cap. Jadi kuasa mana yang bisa mengalahkan kita? Santet, setan kita nggak bisa santet, kita nggak bisa kerasukan setan, kita nggak bisa disenggol setan, karena kita anak Tuhan. Beda dengan kalau kita hanya Kristen. Kenapa? Kristen itu agamawi. Jadi kalau kita mindsetnya adalah mindset agamawi, kita tidak diberi kuasa apapun oleh Tuhan Yesus. Ya, Ya Cap. ini bedanya di situ. Ya Cap. Nah, tapi saya masih kurang paham nih Cap. Ya. Bedanya anak Tuhan dengan orang Kristen tuh apa sih sebenarnya? Nah, apa bedanya orang Kristen dengan anak Tuhan? Anak Tuhan, namanya anaknya. Tuhan Bapak kita. Pasti sikap hidup kita, gaya hidup kita mirip sama Bapak kita. Betul nggak? Iya Cap. Nah, Bapak kita adalah Tuhan. Jadi, hidup kita pun gaya hidup ilahi. Kita punya sifat-sifat seperti Tuhan. Mengasihi, mau berkorban, ya kan? Kemudian ya sikap seperti itu. Orang-orang demikian diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau Bapaknya berkuasa, Tuhan kita ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Iya Cap. Sangat berkuasa, unlimited, tak terbatas kuasanya. Nah, kita sebagai anaknya, coba bayangkan sekarang kalau kita jalan, Bapak kita raja, walaupun kita masih kecil, kita jalan, orang-orang di pinggir jalan semua akan tunduk, mereka akan hormat sama kita. Yang mulia, dia panggil kita yang mulia, padahal kita anak-anak. Karena anaknya ya Cap. Karena kita anaknya, Karena Bapak kita raja. anak Tuhan. Kita anak Tuhan, pasti kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu sama kita tunduk. Tunduk. Cap. Nah, kita sadar nggak kita diberi kuasa seperti itu? Kalau kita nggak sadar, ya kita diinjak-injak sama iblis. Tapi kalau kita yakin, kita tahu bahwa kita diberi kuasa, Mantripo semua seperti itu gereja. Mantripoan ya. Udah Cap. Seperti gram. Nah, kita lanjut. Kalau Tadi- kita menyadari bahwa kita anak raja, anak Tuhan, kenapa kita takut sama kuasa gelap, sama santet, sama setan? Nggak levelnya setan itu sama kita. Iya. Ya, nggak levelnya. Karena tadi Injil sudah bilang kita mengalahkan roh-roh jahat di Betul. dunia ya Cap. Nih ada firman ya. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bayangkan iblis suruh lawan. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, bagaimana kita tunduk kepada Allah? Hidup kita selalu diisi oleh firman. Kalau hidup kita nggak tahu firman, bagaimana iblis tunduk sama kita? Ya, maka ia akan lari daripadamu.
iblis lari daripada kita. Ya, Cap. Ya. Oke. Siap, Cap. Tanya apa lagi? Tadi kan Captain bilang kita tuh diberi kuasa oleh Tuhan. Ya. Kita diberikan kuasa. Nah, kita tuh tahu dari mana kalau kita tuh diberi kuasa oleh Tuhan, Cap. Ya, oke. Kita tahu bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan karena firman Tuhan mengatakan bahwa lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan mengatakan begitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan suruh melawan iblis. Dari kuasanya tuh sumbernya dari firman Tuhan itu ya, Cap. Iya, kita jadi percaya diri kan? Loh, Iya. saya disuruh melawan iblis ini. Yang ngomong Tuhan ada di belakang kita, Tuhan bahkan ada di dalam diri kita. Ya kita lawan. Ini ada lagi firman-Nya, kita carikan. Oh tadi sudah ya, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar ya. Iya, Cap. Roh yang ada di dalam diri kita kuasanya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan yang perintahkan lawan iblis, dan kita maju, karena kita diberi kuasa. Tapi kalau Tuhan nggak mengatakan begitu, lawanlah iblis, jangan coba-coba melawan iblis. Kita akan buat bulan-bulanan sama iblis. Iya, Cap. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Dia punya kuasa, dia punya segala-galanya. Jadi jangan coba-coba melawan iblis kalau kita tidak diberi kuasa oleh Tuhan. Kita bisa usir iblis, kita bisa sembuhkan orang sakit. Pasti kita menggunakan nama yang berkuasa itu, yaitu nama Yesus. Kita ada orang sakit, kita doakan dalam nama Yesus, sembuh. Ada orang kerasukan, kita usir setannya dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau keluar. Setan pasti kabur. Ya, karena yang punya kuasa ada di pihak kita. Siapa yang berani melawan kalau Tuhan ada di pihak kita? Nggak ada, Ya Cap. belum? Ya. Oke gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah, Cap. Terima kasih banyak, Oke. Cap. Ya teman-teman, ini menjadi kesaksian. Kiranya semua anak-anak Tuhan lebih percaya diri bahwa kalian diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jangan ragu, jangan takut. Kalau ada kuasa-kuasa yang mengintimidasi kalian, entah itu santet, entah itu setan, kalian punya kuasa. Jadi anak-anak Tuhan, jangan jadi orang Kristen saja. Oke? Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, Cap.